Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wal ali. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan ta'zimi zuriat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Habib Al-Fadil Mukhlis Al-Habib Mukhlis Barakwah Mu'nis Ahsan Al-Afwib, dan juga ayahanda Al-Ustadz Darkasi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan umur beliau, memudahkan urusan-urusan beliau, dan semoga kita dikumpulkan bersama datuk beliau di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula para asatidz wal asatidzah, terlebih khusus pembawa risalah Nabi yang bertausiah tadi, akhina fillah Al-Ustadz Ma'ruf wal Ustadz Fauzan, dan seluruh segenap dewan-dewan pengajar di Ponpes Al-Muhajir, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memanjangkan umur dan memudahkan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, waktu menunjukkan pukul 6:10. Baki sa'ah, berapa menit lagi waktu berbuka? Setengah jam. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di majelis, yang mana majelis di situ disebutkan, diceritakan kisah-kisah aslafun soleh, orang-orang soleh, yang mana ketika diceritakan orang-orang soleh maka tatanazzalur rahmat, bukan tanzilur rahmat, tapi tatanazzalur rahmat, artinya tad'iful barakat gitu ya, yang berarti bercucuran, tidak cuman turun tapi deras turunnya. Nah gitu. Dan ada suatu perkataan daripada Al-Habib Alwi bin Syahab, ya, man hadara majlisan min majalisil ilmi fi Ramadan ja'alallahu lahu fi kulli khatwatin ibadata sanatin. Beliau berkata, barang siapa orang nih, kalau bahasa Jawanya sopo wong, ya, siapa orang yang hadir majelis daripada majelis ilmu di bulan Ramadan, karena majelis itu kan banyak, ya, yang dimaksud di sini majelis ilmu, ya, di bulan Ramadan, maka Allah beri dia pahala di setiap langkahnya, di setiap langkahnya itu 1 tahun ibadah. Ya, kalau pakai motor berarti setiap putaran. Ya, makanya dianjurkan ketika kita ke majelis ilmu, ya, pulangnya itu kalau bisa
lewat arah yang berbeda. Kalau bisa dijauhin, ya, karena untuk mengambil barokat ini. Ya, mungkin langsung saya bacakan manakib daripada Kiai Haji Ahmad Zuhrian Nor, atau lebih kita kenal dengan Tuan Guru Zuhdi. Ya, karena tadi Ustadz Rafi'i ngekontek saya, bilang ke saya itu minta bacakan manakib aja, nggak ada isyroh, nggak ada sarahnya, ya, jadi nggak ada persiapan dong saya gitu. Alafu, ya, manakib Kiai Haji Ahmad Zuhrian Nor, Tuan Guru Zuhdi. Tuan Guru Zuhdi dilahirkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari tahun 1972 Masehi, atau bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah tahun 1391. Kiai Haji Ahmad Zuhdian Nor adalah putra daripada Kiai Haji Muhammad, yang mana beliau ini, Kiai Haji Muhammad ini, pimpinan daripada Ponpes Pondok Pesantren Al-Falah setelah Kiai Haji Sani, di mana Kiai Haji Muhammad ini dulu adalah sahabat Abah Guru Sekumpul Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dan juga murid daripada Kiai Haji Anang Sya'rani Arif. Ya, diceritakan bahwa dulu Abah Guru pernah satu kelambu, ya, satu pengguringan nih dengan Kiai Haji Muhammad, abahnya Guru Zuhdi. Artinya parak benar, ya, dekat betul nih beliau. Dan diceritakan bahwasanya di awal-awal Guru Zuhdi dulu membuka majelis, jamaahnya sangat sedikit, kemudian bertambah banyak dan membesar seiring waktunya berjalan. Ya, jadi tidak ada yang langsung instan tuh, tidak ada. Ya, menghafal pun, ya, yang hafal Quran nih, ya, khotwah fa khotwah, ya, step by step. Jadi tidak ada langsung besar. Ya, awal mula pengajian kitab yang beliau bacakan yaitu dari catatan tangan majelis Abah Guru Sekumpul. Ya, artinya pengajian itu kalau bisa yang muttasil. Ya, jadi kita itu kalau belajar, kalau bermajelisan, kalau cari guru, lihat dari mana nih orang belajar. Ya, jangan sembarangan. Ya, belajar dari YouTube, ndak ada sanad keilmuannya. Ya, ndak ada sanad keilmuannya, belajar di situ. Akhirnya apa? Betamat sholat, betamat sembahyang. Ya, intabih, hati-hati. Awal mula pengajian kitab beliau bacakan yaitu dari catatan tangan majelis Abah Guru Sekumpul. Karena itulah para jemaah yang hadir di pengajian beliau banyak yang merasakan rindunya kepada Abah Guru Sekumpul seperti terobati. Selain itu juga bagaimana cara beliau berpakaian, bermajelis, isi kajiannya serta gaya bicaranya dan penjelasan beliau seperti Abah Guru Sekumpul. Bahkan gaya bercandanya dan mahalabiu, halabiu itu humor ala Banjar gitu. Kalau di balaghah itu tauriyah namanya. Tauriyah. Di ilmu badi', ya, di ilmu badi' itu tauriyah namanya. Ya, mahalabiu kata orang Banjar. Juga mirip dengan Abah Guru Sekumpul. Jadi dari humornya saja, hal-hal yang kecil saja, ya, itu beliau menuruti Abah Guru Sekumpul. Ya, hal-hal yang sepelek. Ya, gimana sih caranya? Ya, artinya ketika bergurau jangan berdusta, gitu maksudnya. Ya, cara beliau berjalan, cara tersenyum, cara menarik nafas dan menoleh wajah pun mirip dengan Abah Guru Sekumpul. Terlebih-lebih dengan akhlak yang sama persis dengan Abah Guru Sekumpul. Dikatakan barang siapa yang ingin melihat Rasulullah, maka lihatlah Abah Guru Sekumpul. Dan barang siapa yang ingin melihat Abah Guru Sekumpul, maka lihatlah Tuan Guru Zuhdi. Telah berkata Tuan Guru Zuhdi, kalau kalian hadir di majelisku, maka karamkanlah, tenggelamkanlah perasaan bahwasanya kalian hadir di majelis Guru Sekumpul.
Begitu juga diriku yang mengkaramkan perasaan bahwa yang berbicara ini adalah guru sekumpul. Artinya apa? Al-madad biqadril mashhad. Ya, cara pandang kita itu menjadi tolak ukur keberhasilan kita. Ya, kalau kita berpandangan sesuatu itu biasa-biasa saja, ya, maka hasilnya pun akan biasa-biasa saja. Di kitab Ta'limul Muta'allim karangan Syekh Az-Zarnuzi, ya, apa kata beliau? Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Ya, itu ditulis tuh santri, ya, bawa pedang gitu. Dihadapkan dengan musuh, dihadapkan dengan fadilah, dihadapkan dengan faedah, dihadapkan dengan manfaat. Ente tidak mau nulis, ya, mengandalkan pikiran, tidak bisa. Ente bukan Imam Syafi'i yang, ya, kalau ada faedah, kalau ada manfaat, kalau ada ilmu, tulis di tangan. Ya, ingat tuh beliau. Kalau ente tidak bisa, ya, jadi tulis, direkam kalau bisa. Ya, itu faedah. Ya, gitu cara belajar. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Sekedar, ya, sejauh mana engkau memperhatikan sesuatu, ya, tanalu ma tatamanna, niscaya sejauh itu juga keberhasilan yang engkau capai. Ya, jadi penting al-madad biqadril mashhad, cara pandang kita dengan guru kita. Ya, dulu ketika saya di Gresik 20. Ya, dulu ketika saya di Gresik, saya pernah bertanya-tanya, ya, kan beliau itu, guru saya di Gresik itu 10 tahun di Darul Mustafa, 10 tahun. Al Ustadz Rauf bin Sirajuddin, beliau 10 tahun di mana? Di Darul Mustafa, tempatnya Habib Umar di pusat. Jadi beliau pernah mengungkapkan suatu statement, ya, suatu unek-unek gitu, bahwasanya ente tahu kenapa as-sabiqul awwalun, kudama-kudamanya alias angkatan pertama daripada Darul Mustafa itu, ya, dari Darul Mustafa itu pada najah semua, pada berhasil semua. Ya, nggak kayak sekarang. Ya, ya, sebagian kan masih ada yang nggak jadi, ada yang, ya, yang gagal gitu bahasanya gitu kan. Itu kata beliau karena faktor masyhad, faktor cara pandang seseorang. Ya, kalau ada santri, ya, meremehkan dengan gurunya, ya, makanya hati-hati, ya, maka dia tidak bakal berhasil. Makanya hati-hati, ya. Telah diceritakan pula bahwasanya sewaktu Habib Abdurrahman, keponakan Habib Umar, ke rumah Tuan Guru Juhdi, Habib berbicara kepada Tuan Guru Juhdi, "Ustaz, saya tidak kenal Anda. Ketahuilah bahwa yang menyuruh saya ke sini adalah orang yang dipoto ini." Sembari beliau menunjukkan foto Abah Guru sekumpul. Adapun riwayat pendidikan Tuan Guru Juhdi, ketika muda, ketika remaja, ketika muda sempat beliau 2 bulan di Ponpes Al-Falah, Landasan Ulin, Banjarbaru. Karena sering sakit, beliau berhenti. Setelah itu beliau belajar kepada kakeknya di Alabiu. Setelah itu pulang ke Banjar dan melanjutkan belajar dengan sang ayahanda Kiai Haji Muhammad. Kemudian belajar dengan Tuan Guru Muallim Syukur di Teluk Tiram, Banjarmasin. Setelah itu baru diserahkan ayahandanya ke Abah Guru sekumpul. Ya, yang kita syahid, ya, yang perlu kita garis bawahi, ini penyerahan. Ya, penyerahan. Artinya
Kalau ingin, kalau mau anak ini berhasil, ya maka harus diserahkan kepada gurunya. Ya, jadi mau kayak gimana pun guru itu mendidik, udah serahkan. Ya, jangan dikit-dikit dicampurin. Ya, dikit-dikit ada acara 10 sepupu 10 kali nikah. Ya, pulang ke pondok, pulang ke rumah, izin. Ya, kalau bisa jangan. Biarkan gurunya mendidik dia. Ya, jangan diikut campurin. Ya, di sini diserahkan. Ya, artinya seorang orang tua harus mau menyerahkan ya kepada seorang guru. Dan seorang santri pun harus menyerahkan dirinya ya kepada gurunya. Kata ulama apa? At-talib kal mayyit. Ya, at-talib kal mayyit. Yang namanya seorang santri, pelajar, kal mayyit itu bimanzilatil mayyit. Ya, kedudukannya kayak orang yang mayit, kayak mayat gitu. Ya, kal mayyit gitu. Baina yadaihil ghasil, yang mana mayat ini sedang dimandikan. Ya, seorang santri harus kayak gitu. Ketika dikasih PR, kerjain tuh PR. Ya, disuruh bersihin. Ya, sebagaimana seorang mayat yang lagi dimandiin, mau dibolak kanan, dibolak kiri, mau diangkat, ya terserah. Coba mayat itu, ya ketika mau dibolak ke kanan, ya gerak dia, udah mau aku, gitu. Ya, yang ada apa? Yang ada tukang mandiinnya lari. Ya, apa syair daripada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Innal muallima wat tabiba kilahuma la yansahani idza lam yukrama. Ya, sesungguhnya seorang guru dan seorang dokter, ya, kilahuma keduanya, ya, lam yansahani, dia tidak akan menasihati ente. Ya, dia tidak akan memberikan resep pada ente. Ya, idza huma lam yukram, jikalau mereka tidak dihormati. Dikasih tahu pian ini darah tinggi, jangan makan yang asin-asin. Ya udah mau aku, ya udah mau aku dijawab kayak gitu. Ya udah biarin aja gitu kan. Fasbir lidaika in jafauta tabiba, kata Imam Syafi'i. Ya, fasbir lidaika in jafauta tabiba. Bersabarlah engkau dengan sakitmu, ya, apabila engkau menjauhi dengan dokter. Ya, waqna bijahlika in jafauta muallima. Ya, dan syukurin, waqna, berqanaahlah, syukurin tuh dengan kejahilanmu, dengan kebodohanmu, jika engkau menjauhi dengan guru. Ya, al ilmu bitta'allum, ilmu itu dengan belajar. Ya, jadi yang masih malas-malasan, ya sadarin. Ya, 27. Telah disebutkan pula bahwasanya selama ini guru juhdi juga dikenal sebagai kiai nyetrik. Ya, selain mengaji dan berdakwah juga sangat sangat dekat dengan beberapa klub sepak bola di Kalimantan Selatan seperti Barito Putra, Guru Juhdi,
Selain itu Guru Juhdi juga aktif sebagai Mukhtasar Nahdlatul Ulama. Ya, itu bentuk daripada ketawaduan beliau. Ya, beliau sebagai ulama yang tersohor. Ya, sebagai ulama yang terkemuka, tidak menyurutkan, tidak membuat gengsi beliau. Ya, tidak membuat beliau malu untuk berkumpul, untuk turun ke jalan, untuk menjadi relawan, bahkan menjadi pemadam kebakaran. Ya, ini bisa jadi pembelajaran buat kita. Mungkin hadza minni, ya udah 18.28. Ya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.